Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebatku, apa kabar semuanya? Kembali berjumpa lagi dengan kami, tim BK SMK Negeri 2 Bojonegoro, BK STEMBO Pro yang profesional, responsibel dan optimal. Kali ini kita akan membahas tentang cara seru belajar di rumah ya, karena banyak sekali dari anak-anak kita yang sudah mulai merasa jenuh, tidak asik belajar di rumah. Nah, kali ini kita akan bahas seperti apa? Ikuti slide berikutnya. Anak-anakku semuanya, bagaimana dengan kondisi belajar di rumah kalian? Ayo ngacung di sini. Siapa yang udah merasa boring atau justru malah darting ya, darah tinggi karena tugasnya numpuk nih, karena nggak ada tempat untuk berbagi, bagaimana kesulitan, atau justru kalian dari rumah menjadi malas, tidak semangat karena tidak ada teman-teman yang menyemangati, tidak bertemu bapak ibu guru, atau justru ada yang susah memahami materi? Baiklah anak-anak, kali ini kami akan berbagi bagaimana sih caranya supaya kalian menjadi tidak lagi jenuh belajar dari rumah. Kami dari tim BK STEMBO memiliki tips dan trik yang kita sebut dengan mantul. Nah, kayak gimana nih triknya? Ikuti ya. Bagaimana anak-anak hebatku? Sudah tidak sabar ya menunggu bagaimana tipsnya. Oke, kita mulai ya dengan atau tips yang pertama. M di sini adalah motivasi diri. Yang pertama, kalian harus punya yang namanya perjanjian dengan diri kalian sendiri. Seperti apa? Perjanjiannya adalah kalian harus memberikan penghargaan atau reward kepada diri sendiri ketika sudah mampu menyelesaikan tugas belajarnya. Misal kalian sudah selesai mempelajari materi, sudah selesai mengerjakan tugas dari guru, bolehlah kita menyenangkan diri sendiri dengan bermain, ngegame, atau sekedar bertemu dengan teman-teman dan ngobrol. Yang kedua, setelah kalian melakukan perjanjian dengan diri sendiri, motivasi diri berikutnya apa? Dengan menuliskan kata mutiara atau kalimat-kalimat yang menginspirasi di kamar kalian, bisa diletakkan di pintu, di dinding, atau dimanapun yang sekiranya kalian bisa sering melihat. Seperti apa contoh kalimatnya? Seperti ini contohnya ya. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa memilih kalimat atau kata-kata bijak, kata mutiara yang sekiranya bisa memberikan kalian semangat dalam belajar. Oke, itu tips yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kalau tadi M-nya adalah memotivasi diri, sekarang kita ke A ya, bagian dari mantul. Huruf yang kedua A. A-nya adalah atur waktu. Nah, di sini anak-anak hebat harus punya yang namanya to-do list. List atau daftar apa yang harus dikerjakan. Nah, kalian harus mulai nih mengatur apa sih yang mau saya kerjakan hari ini. Saya harus belajar apa, saya harus mengerjakan apa. Itu kalian punya list atau daftar ya. Jadi kalian akan secara terperinci, akan terarah aktivitas apa yang akan saya lakukan di hari ini. Nah, untuk belajar kita ada tips. Caranya adalah 25, 5, 30. Apa itu caranya? Kalian belajar 25 menit. Setelah 25 menit silahkan beristirahat ya. Kan kita juga capek nih otaknya. Kalian silahkan istirahat selama 5 menit. Lalu siklus itu berulang. 25 menit lagi belajar, 5 menit lagi istirahat. Tapi setelah 4 kali kalian melakukan itu, artinya sudah belajar 25 menit, istirahat 5 menit, selama 4 kali kalian harus istirahat selama rentang waktu yang lebih lama, yaitu 30 menit. Nah, itu kalian akan tetap fresh, akan bisa mencerna semua materi dengan cepat, dengan nyaman, dan kalian tidak akan jadi boring, pusing, apalagi sumpek. Nah, itu tips yang kedua, yaitu atur waktu. Oke anak-anakku, kita sekarang berlanjut ke huruf N ya, mantul. N-nya apa sih? N-nya adalah mengerjakan tugas dan hobi. Jadi N-nya ngerjakan nih. Kalian yang harus diperhatikan dalam mengerjakan tugas dan hobi apa sih? Yang pertama, siapkan propertinya. Jadi kalau mau belajar, siapkan dulu nih apa yang diperlukan.
Karena kita belajar daring, mungkin pastikan paket datanya, kemudian sinyalnya, tempatnya, sinyalnya kuat nih, kemudian udah membawa buku catatan atau hal-hal lain yang sekiranya bisa mendukung dan mensupport kalian belajar. Nah, selain mengerjakan tugas, hari-hari kalian itu juga perlu diisi dengan yang namanya mengerjakan atau melakukan hobi, kesenangan ya, karena setiap orang memang memiliki passion, memiliki tingkat ketertarikan yang berbeda terhadap sesuatu. Jadi meskipun kalian belajar dari rumah, meskipun kalian melakukan daring, jangan lupa untuk juga kalian melakukan hobi yang bisa membuat kalian enjoy. Nah, membuat kalian refresh lagi. Jadi jangan sampai kita ada dalam satu kondisi yang sama gitu ya, sehingga kita akhirnya jenuh ya, karena semua manusia itu sifatnya dinamis. Kita menyukai dengan yang namanya dinamika, yang namanya perubahan gitu ya. Jadi rutinitas belajar harus mempersiapkan properti atau keperluannya apa saja, alat-alat yang diperlukan, kemudian sumber daya atau referensi, dan juga jangan lupa tetap kerjakan hobi atau kesenangan kalian. Anak-anak hebat, sekarang kita berlanjut ke huruf T ya. T yang dimaksud di sini adalah tanya orang. Nah, kita jangan munah bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna ya. Kita pasti punya kekurangan. Ada hal-hal yang memang kita belum atau tidak menguasai. Jadi tips berikutnya adalah jangan ragu, jangan malu, jangan sungkan untuk tanya pada orang lain. Orang lain di sini bisa orang terdekat kita, bisa keluarga, sahabat, saudara. Kalian bisa memanfaatkan medsos yang kalian punyai untuk bertanya kepada orang. Nah, tanya tentang materi, aku bingung nih tentang materi ini, boleh nggak berbagi menurutmu gimana opininya gitu. Jadi kita nggak usah ragu tanya pada orang, jangan takut atau khawatir kita terlihat bodoh. Justru saat kita tidak mau bertanya kepada orang lain tentang hal yang kita tidak paham, kita tidak tahu, justru kita akan menjadi seseorang yang bodoh selamanya gitu ya. Jadi tips atau trik berikutnya yaitu T, tanya orang. Ingat ya, jangan malu untuk bertanya. Oke, kita lanjut dengan tips berikutnya ya, yaitu U. U yang dimaksud di sini adalah ulang materi ya, materi yang sudah diberikan oleh Bapak atau Ibu guru, kemudian baca modul yang diberikan, referensi yang sudah tersedia, lengkapi dengan menyimak video dengan tema yang sama dari YouTube atau gunakan medsos ya. Artinya sekarang kita bisa mencari informasi apapun yang kita ingin dari internet ya. Kalian bisa browsing menggunakan medsos kalian gitu ya. Jadi tips berikutnya U, ulangi materinya. Baiklah anak-anak hebat, kita sekarang sampai di tips yang terakhir ya, yaitu tadi mantul. Nah, L-nya. L-nya apa sih? Lanjutkan dan perbaiki. Apa yang perlu dilanjutkan? Yang dilanjutkan di sini adalah kebiasaan kalian yang sudah kalian lakukan tadi ya, dari huruf M, motivasi diri dan seterusnya. Jika hasilnya sudah bagus, ini perlu kalian lanjutkan dan juga perbaiki. Artinya semisal di antara proses yang sudah kalian lakukan ada sesuatu yang perlu dievaluasi, diperbaiki, jangan ragu untuk melakukan perenungan ya. Jadi kalian perlu merenung apa sih yang sudah saya lakukan, bagaimana hasilnya, apakah saya sudah puas dengan usaha saya gitu ya. Jadi intinya di sini kalian perlu melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan juga mungkin ada yang belum pas, ada yang belum sempurna, bisa kalian perbaiki. Nah, kesemuanya yang sudah kita bahas dari M sampai dengan huruf L yang sudah kita susun dengan tagline mantul itu tadi, silahkan kalian praktikkan ya. Dengan melakukan ini kalian kita pastikan tidak akan lagi yang merasakan yang namanya jenuh, merasakan yang namanya bosan gitu ya. Oke, jika ada pertanyaan, jika ada yang perlu didiskusikan, kami sangat terbuka sekali ya. Silakan kalian bertanya dan kami usahakan untuk bisa menjawab. Alhamdulillah ya anak-anak, kita udah selesai membahas tema kita hari ini, yaitu tentang bagaimana cara kita supaya tidak jenuh belajar di rumah. Nah, sekarang kalian memiliki tugas ya yang harus dilakukan sebagai bentuk refleksi atas apa yang sudah kalian dapatkan, pemahaman kalian. Nah,
Ada 3 hal yang perlu kalian lakukan ya. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan trik mantul. Yang kedua, bagaimana sih cara mengatasi kejenuhan belajar dari rumah. Dan yang ketiga, kalian boleh sebutkan atau menuliskan salah satu kata mutiara yang menginspirasimu. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita yang kedua. Sampai bertemu dengan BK Stembo di kesempatan yang lain. Tetap jaga diri, tetap semangat, dan selalu berbuat yang terbaik untuk dirimu dan orang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.